Air merupakan hal penting yang menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Di wilayah Bojong, terdapat 7 air mengalir alami tanpa henti berasal dari pohon-pohon tua yang dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik untuk dikonsumsi bahkan untuk fungsi-fungsi tertentu. Dan sejauh ini, ikutilah perjalanan kami dalam menelusuri sumber mata air Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, hanya di Dajorni. Setiap perjalanan punya sejarah. Ya, setahu saya di sini tuh memang tadinya nggak dimanfaatkan, tidak memanfaatkan, cuma dianjurkan dari pemerintah kan langsung tiap rumah ada peralon satu tuh. Zaman Bapak Soeharto baru, nah itu kan dipakai selang besi cokor rumah. Nah sekarang selang besi udah rusak, jadi sekarang diambil orang, ambil sini pakai ini Pansimas. Itu Pansimas ambilnya dari sini, wilayah sini. Jadi yang langsung jalan keluar ke sini itu dijual orang-orang. Yang jual gratis dari sininya, nggak dipungut bayaran. Dan sejauh ini, saat ini kita sudah berada di lokasi air mancur yang ada di daerah Kalipancur, di mana Kalipancur sendiri merupakan desa yang terletak di lintas kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bojong dan Kecamatan Kesesi, di mana saat ini saya sudah berada tepat di area air mancur yang ada, yang konon menghubungkan ke semua aliran desa yang ada di Kalipancur. Bahkan sampai sekarang masih dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk alirannya sendiri, rupanya di sini ada banyak aliran, di mana ada 7 aliran yang ada di kanan saya, kemudian ada di belakang juga, yang mana masing-masing kotak yang dikeliling oleh tembok itu memiliki aliran masing-masing pohon yang mengaliri air tersebut, dan pusatnya berada di bagian atas. Kemudian untuk lokasinya sendiri saat ini sudah cukup bagus untuk dilewati masyarakat, yang mana ada sebuah anak tangga, kemudian di jalannya juga sudah diberikan batako yang mana memudahkan akses untuk menuju ke sini. Karena dulunya untuk lokasi ini hanya sebuah aliran saja, jadi belum ada akses manapun. Namun untuk sekarang sudah dibenahi oleh pemerintah dan setiap minggunya diadakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dari air di sini. Awal mulai ditemukan memang sudah begini, tadinya itu ada 7 tuh airnya yang mengalir 7 tuh, itu ada 7 tuh tempat-tempatnya tuh. Cuma sumbernya nomor satu sana atas. Jadi musim kemarau nggak bisa mati. Ini sumbernya orang Kalipancur nih. Tapi ada kekhawatiran nanti kalau mati gimana gitu? Nggak ada. Pastikan misalnya waktu berjalan kayu ini mati, kan ada yang tumbuh lagi. Nah, itu kan ditanamin supaya subur. Jadi tetap nggak bisa mati.
Dan sejauh ini, jika tadi kita sudah melihat letak dari air mengalir yang dimanfaatkan oleh warga sekitar, maka saat ini saya sedang berada tepat di depan pusat air mengalir yang mengaliri seluruh desa Kalipancur, yang mana ini menjadi sumber juga asal muasal desa Kalipancur, di mana Kalipancur sendiri adalah kali mancur atau sungai yang mengalir atau yang memancur, di mana ternyata air yang mengalir ini berasal dari satu pohon besar yang tak jauh dari lokasi aliran air yang tadi sudah kita lihat, di mana ini ukuran pohonnya begitu besar. Dan konon dari mitos-mitos masyarakat sekitar bahwa untuk malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon, banyak orang yang berada di sini untuk mandi ataupun menggunakan air untuk tujuan tertentu. Kemudian di lokasi ini pula tempat di mana air tidak pernah surut 24 jam walaupun musim kemarau berlangsung, dan untuk mengaliri air tersebut untuk lokasi ini masih dirasa jernih. Jadi jika tadi di bawah ada sedikit sampah, namun di sini masih air mengalir dengan asri. Air mancur abadi, begitulah masyarakat menyebutnya. Sesuai dengan nama wilayahnya, Usut punya usul. Asal mula nama desa Kalipancur diketahui karena dulunya di wilayah ini terdapat sungai yang dalam bahasa Jawa disebut kali dan pancuran atau yang berarti air mancur. Pancuran atau air mancur tersebut berasal dari bawah pohon yang besar, yang bahkan hingga kini masih mengalir deras tanpa henti. Kalipancur sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang berada pada jarak sekitar 18 km dari pusat Pekalongan dengan waktu tempuh sekitar 42 menit. Terdapat beberapa pohon besar yang menjadi sumber dari air ini, yang saling berdekatan satu sama lain. Setahu saya sini tuh dulunya mau dibikin pariwisata, cuma nggak boleh sama warga di sini tuh. Jadi ini dibikin umum, jadi siapa saja boleh masuk ke sini. Jadi segitu juga waktu berjalan, ini kalau Jumat Kliwon itu ramai sekali, penuh orang sini. Dari sore jam pukul 22 itu sampai pukul 4 siang pagi itu penuh orang. Orang jauh-jauh bukan orang sini. Satu, duanya air sini itu dijamin 85% bersih. Itu untuk dijual di mana-mana itu. Sampai ke Seragi, sampai ke Sesi sono. Itu yang isi ulang juga ambilnya ke sini. Pokoknya dijamin murni air sini. Udah di resep dokter. Jadi nggak imbang makan air sini, air mentah aja sekalian bisa. Dan ini kondisi air mengalir yang ada di salah satu aliran di air mancur Kalipancur, yang mana untuk alirannya langsung dari peralon yang dialirkan dari pohon. Kemudian untuk kondisinya memang cukup sederhana dengan hanya kotak dikelilingi oleh tembok-tembok yang dibangun. Kemudian di sini juga ada tulisan KKN 2000, mungkin untuk tembok ini sudah ada sejak tahun 2000 kemungkinan. Kemudian jika kita
datang ke sini, maka untuk kondisinya memang banyak lumut yang mana licin, jadi harus hati-hati dan dipenuhi dengan sampah-sampah rumah tangga, yaitu kemasan-kemasan shampoo dan sabun, karena memang untuk lokasi ini banyak digunakan masyarakat untuk mandi. Namun untuk airnya dijamin kebersihannya, bahkan sampai dijual di berbagai desa-desa maupun kecamatan yang lain. Kan Cicak Dokter ini bisa langsung dikonsumsi, nggak bisa ragu-ragu. Jadi orang kan percaya udah. Jadi pas waktu dulu, berarti ngundang dokter apa gimana? Kan dulunya ini kan bisanya dicek sama dokter itu kan dimasukkan di itu apa nih yang dijualin di isi ulang itu. Itu isi ulang kan Cicak Dokter. Kalau nggak dicek kan nggak boleh. Harus menjamin kesehatan. Iya, enggak dikemasin ini pakai dirigen tuh banyak tuh. Lah itu kan isi ulang pakai dirigen itu galon itu. Ini sini kan ada isi ulang 2 tempat, yang beli sini semua. Pakai toren besar. Ntar sono dijual di ulang ke rumah. Oke, dan sejauh ini untuk saat ini air dari air mancur Kali Pancur saat ini masih terus digunakan, bahkan dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk dijual kembali ke desa-desa seberang seperti yang di depan saya ini, di mana ini nanti akan disebar untuk dijual kembali. Dan untuk beberapa masyarakat juga meyakini bahwa kebersihan air itu yang dipercaya masih terjaga sehingga dapat diminum langsung tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Meskipun berada di dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, namun air mancur ini tak hanya dimanfaatkan untuk masyarakat Kali Pancur saja, melainkan juga dikenal sampai luar daerah. Usut punya usut. Meskipun air mengalir ini berada di tengah alam, namun kondisi airnya begitu jernih dan sejuk, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan air mancur yang ada di desa ini untuk mandi, mencuci pakaian, mengaliri sawah, bahkan dipercaya bisa diminum tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Dari informasi yang kami terima, banyak masyarakat yang meyakini air di Kali Pancur ini mengandung beribu manfaat. Jika mandi di sini pada malam Jumat Kliwon, maka akan mendapat jodoh dan lancar rezeki. Sehingga tak heran beberapa masyarakat luar daerah yang mempercayainya juga banyak yang menuju ke air mancur ini untuk mandi dalam rangka meminta hajat. Ya kalau sejarah yang lanjut sono saya nggak tahu. Hampir kan saya ngomong tadi itu kan sampai selesai sehari. Memang ada yang menggunakan, ada yang tinggal kepercayaannya. Jadi misalnya
orang jauh kalau hari malam Jumat Kliwon ambil air di sini. Ya percayaan saya apa itu digunakan apa? Ya kadang ada orang mau mandi katanya mau supaya cepet-cepet jodoh atau cepet apa itu asal maunya itu ke sini. Ini pusatnya sendiri-sendiri, cuma ya sumber pokok sono itu. Ini ini. Tapi kan paling besar kan pertama kan air sono. Pokoknya kalau kepercayaan saya ya orang-orang itu ya kemungkinan ya nggak banyak lah. Nah, itu. Kalau di sini itu namanya itu Kali Pancur, ke sebelah sono itu namanya Kali Kecil. Itu ada 2 jalur air nih, sebelah sono ada 1. Sono dulunya diambil untuk ke masjid. Cuma sekarang nggak dipakai, masjid sudah pakai air pompa. Nah ini pokok di sini. Dan sejorni, demikianlah perjalanan kami kali ini dalam menelusuri mata air Desa Kali Pancur, Kecamatan Bojong. Tetap saksikan Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap fakta dan misteri hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Pesan orang sini ya penting kalau masuk ke sini ya dijaga kebersihan, 1 2 kesopanan gitu. Jadi secara jangan sampai kata saya itu ya seperti saya sama bapak jangan menyakitin sama lain gitu aja. Saling memaafkan itu. Sebab di sini kan orang nggak tahu. Kan saya kalau sama bapak kan tahu. Ya. Saya kan bapak kan tahu lah, tapi kan kalau sama orang sini kan nggak tahu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Misalnya datang ke sini semuanya sendiri nggak boleh. Harus kesopanan dijaga itu.